Saat malam tiba, di antara suara detak jam yang teratur dan bisikan yang samar, rasa ngeri itu mulai mengintai. Rumah sakit yang tadinya terasa dingin, kini berubah menjadi jerat yang mencekam. Kamu tidak pernah sendirian di sini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami. Kali ini, kami punya cerita yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Cerita ini datang dari seorang perawat muda yang bekerja di rumah sakit tua, dan apa yang dia alami benar-benar bikin ngeri. Kalau kalian pernah merasa tidak nyaman di tempat yang sepi, mungkin kalian akan paham apa yang dia rasakan. Pastikan kalian dengar cerita ini sampai akhir karena semakin lama, suasananya semakin mencekam. Jangan lupa, siapkan nyali kalian dan selimut yang hangat. Rina, seorang perawat muda, baru saja lulus dari Akademi Keperawatan dan mendapatkan pekerjaan pertamanya di rumah sakit yang terkenal angker di pinggiran kota. Rumah sakit ini terkenal dengan bangunannya yang tua, lorongnya yang panjang, dan suasananya yang sepi. Saat siang hari, tempat ini terlihat biasa saja. Tapi saat malam, atmosfer berubah menjadi suram dan misterius. Pekerjaannya memang cukup menantang, tapi Rina merasa beruntung. Ia punya kesempatan belajar di lingkungan yang padat pengalaman. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia sering mendapat giliran jaga malam. Pada awalnya, dia mengabaikan rasa takut itu. Toh, ini hanya perasaan biasa, pikirnya. Tapi kemudian, ada sesuatu yang membuatnya berpikir dua kali. Saat jaga malam pertamanya, Rina mulai merasakan ada yang aneh. Suara langkah kaki di lorong yang panjang terdengar, meski dia yakin lorong itu kosong. Ketika dia berjalan lebih jauh, suara itu berhenti seketika, seolah-olah ada seseorang yang memperhatikannya. Tapi setiap kali dia mencari, tidak ada siapa-siapa di sana. Seminggu setelah jaga malam pertamanya, kejadian lebih aneh mulai terjadi. Kali ini, bukan hanya suara langkah kaki. Rina mulai mendengar bisikan samar-samar di telinganya. Awalnya, dia mengira itu hanya suara gemerisik alat-alat medis. Namun, saat malam semakin larut, bisikan itu semakin jelas. Ada suara-suara yang terdengar seperti nama-nama orang, tetapi dengan nada yang menakutkan dan menggema. Suatu malam, saat ia sedang memeriksa catatan medis pasien, Rina mendengar suara memanggil namanya. Rina, Rina. Bisikan itu terdengar pelan, tapi jelas di telinganya, seperti seseorang yang berdiri di belakangnya. Namun, ketika ia berbalik, lorong itu kosong. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Mungkin ini hanya imajinasi, mungkin aku lelah, pikirnya. Namun seiring berjalannya waktu, bisikan itu mulai berubah menjadi panggilan yang lebih keras. Suara-suara itu tak hanya menyebut namanya, tapi juga mengulang kata-kata aneh yang tak ia pahami. Dan setiap kali ia mencoba mengabaikannya, suara itu semakin keras, semakin mendalam, sampai ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar nyata di sana. Merasa terganggu dengan pengalaman ini, Rina mulai mencari tahu tentang sejarah rumah sakit tersebut. Dia menemukan bahwa bangunan ini dulu merupakan rumah sakit jiwa sebelum diubah menjadi rumah sakit umum. Banyak pasien dengan gangguan jiwa pernah dirawat di sini, beberapa di antaranya bahkan meninggal dalam kondisi yang misterius. Tentu saja, Rina merasa semakin tidak nyaman setelah mengetahui semua ini, tetapi ia tetap mencoba bersikap profesional. Teman-teman kerjanya yang sudah lama bekerja di sana memberitahu bahwa kejadian-kejadian aneh ini adalah hal biasa. Beberapa dari mereka juga pernah mendengar bisikan atau bahkan melihat bayangan di lorong. Mereka mengatakan, ini cuma penghuni lama yang belum pergi. Namun, bagi Rina, kejadian ini terasa lebih dari sekadar rumor.
Rina merasa bahwa bisikan itu semakin kuat dan lebih personal. Seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang menginginkan kehadirannya di lorong itu setiap malam. Suatu malam, bisikan itu menjadi sangat keras. Rina tidak bisa lagi mengabaikannya. Bisikan itu seperti mengarahkannya untuk pergi ke lorong di lantai bawah, di mana ruangan yang sudah lama tidak digunakan berada. Dengan perasaan bercampur aduk antara takut dan penasaran, Rina memberanikan diri menuju ke lorong itu. Lampu di lorong tersebut redup, hampir mati. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti membawa dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan. Dan saat ia tiba di ujung lorong, ia melihat bayangan samar seorang wanita berdiri dengan kepala tertunduk. Rina hampir tidak bisa bernapas. Wanita itu berdiri diam, tanpa bergerak, namun bisikan itu terdengar semakin jelas di telinganya. "Pergilah, kamu tidak diinginkan di sini." Bisikan itu terdengar lebih seperti peringatan. Keesokan harinya, Rina mencoba memberitahu temannya tentang apa yang ia lihat, tapi tidak ada yang benar-benar percaya. Beberapa bahkan menertawakannya dan berkata, "Itu cuman efek dari begadang." Tapi Rina tahu apa yang ia alami bukan sekadar halusinasi. Setiap malam setelah kejadian itu, rasa takut yang ia rasakan semakin parah. Ia tidak lagi bisa bekerja dengan tenang, selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bisikan itu tetap ada, mengikuti setiap langkahnya. Dia merasa bahwa setiap kali ia melewati lorong itu, sosok wanita itu ada di sana, menunggunya. Pada akhirnya, Rina tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk menghadapi ketakutannya dan kembali ke lorong itu, kali ini dengan tekad untuk menuntaskan misteri ini. Namun, saat ia kembali ke sana, bayangan wanita itu kembali muncul, kali ini dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Sosok itu bergerak mendekatinya dengan pelan, membuat Rina mundur ketakutan. Wanita itu berbisik dengan suara serak, "Kamu tidak seharusnya di sini. Ini bukan tempatmu." Rina merasa tubuhnya lemas, hampir tak bisa bergerak. Ia berusaha berlari, tapi lorong itu terasa semakin panjang dan gelap. Saat Rina hampir menyerah, seorang dokter datang dan membawanya pergi. Dokter tersebut bercerita bahwa di lorong itu pernah terjadi kejadian tragis di masa lalu. Wanita yang ia lihat adalah salah satu pasien jiwa yang meninggal dalam kondisi tidak wajar di rumah sakit itu. Setelah malam itu, Rina akhirnya memutuskan untuk pindah bekerja ke rumah sakit lain. Namun, trauma dan ketakutan akan bisikan di lorong rumah sakit itu akan terus menghantuinya. Pengalaman itu tidak akan pernah terlupakan, dan setiap kali ia mengingat lorong panjang yang sepi, bisikan itu kembali bergema di telinganya. Jadi, itulah cerita Rina, seorang perawat yang berhadapan langsung dengan bisikan dari masa lalu yang mencekam. Kalau kalian suka cerita seperti ini dan ingin dengar kisah horor lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka horor. Dengan begitu, kalian nggak bakal ketinggalan cerita-cerita seram lainnya di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Semoga kalian bisa tidur nyenyak, dan jangan lupa, kalau kalian merasa sendirian di tempat yang sepi, mungkin saja sebenarnya kalian tidak benar-benar sendirian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.